Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 129. Lakukan seperti yang bos katakan. Sukacita dan kegembiraan di wajah Gatra menjadi semakin intens setelah panggilan berakhir. Ia kemudian menetapkan pandangannya pada Lintang seolah pria itu adalah orang mati. Berkata, "Hehe, Lintang. Kau adalah berandal yang kurang ajar. Tuan Andi akan segera tiba di sini bersama orang-orangnya. Aku tidak dapat menunggu untuk melihat bagaimana ia akan membunuhmu nanti." Gatra tahu betul betapa sadisnya Tuan Andi. Tuan Andi adalah orang yang mengerikan yang telah menumpas sebuah geng di kota Jakarta sendirian dengan pisau sebagai satu-satunya senjata. Tidak peduli betapa berbakatnya Lintang dalam bertarung, ia tidak akan pernah memiliki kesempatan melawan Tuan Andi, Dewa Perang Kota Jakarta. Beruang hitam, yang berdiri di dekat Gatra, juga tampak sangat ganas. "Berandal, saat saudaraku datang, aku akan memotong tendon di lenganmu untuk membiarkanmu merasakan rasa sakit yang dirasakan oleh teman-temanku." Kata-katanya jahat dan tanpa ampun. Setelah mendengar itu, pelanggan di sekelilingnya berubah pucat pasi dengan rasa takut. Mereka tahu bahwa ini sudah berakhir. Lintang terlalu arogan. Ia akan mengalami nasib yang luar biasa malang setelah bertemu Tuan Andi kali ini. Meski begitu, Lintang tidak peduli dengan sekelilingnya. Seolah hal itu tidak cukup aneh. Setelah mendengar suara Tuan Andi, ia menampakkan ekspresi ganjil di wajahnya. Ia bertanya, "Apa kalian berdua yakin tentang itu?" Gatra dan beruang hitam terkejut mendengar perkataan Lintang. Mereka kemudian menatap Lintang seolah mereka melihat seorang idiot. "Itu benar. Aku, Tuan Beruang, akan memotong tendon di lenganmu." Tampak ancaman dan kekerasan tertulis di seluruh wajah beruang hitam. Setelah mendengar perkataan beruang hitam, Gatra, yang berdiri di dekatnya, juga tertawa jahat. "Karena Tuan Beruang akan memotong tendon di lenganmu, aku, Gatra, akan memotong tendon di kakimu." Oh tidak, setelah mendengar perkataan Gatra, kerumunan di sekeliling mereka terlihat semakin ketakutan. Adalah tendon di lengan dan kaki Lintang yang mereka bicarakan. Kedua pria ini sungguh ingin membuat Lintang lumpuh. Meski begitu, kerumunan di sekeliling mereka tidak bisa menahan perasaan janggal. Mereka tidak melihat sedikit pun tanda panik di wajah Lintang. Justru, ia mengangguk sebagai respon atas perkataan beruang hitam dan Gatra seolah ia setuju kepada ancaman mereka dengan serius. "Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu kalau begitu." "Apa?" Perkataan Lintang mengejutkan semua orang. Mereka menatapnya seolah mereka melihat orang gila. Sementara itu, Liana dan orang tuanya dengan gugup menunggu di dalam Mercedes-Benz miliknya yang terparkir di pintu masuk restoran barat. Mereka amat khawatir tentang Lintang. "Liana, apa menurutmu sesuatu yang buruk akan terjadi kepada Lintang? Haruskah kita menghubungi polisi?" Bu Astrid terbakar oleh kecemasan. Ia khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi pada menantunya. Pak Siswanto, yang duduk di sampingnya, juga tampak suram dan khawatir. "Itu benar, Lintang berbakat dalam pertarungan. Namun ia melawan beruang hitam kali ini. Orang yang brutal dan kejam. Aku khawatir sesuatu yang buruk mungkin terjadi padanya." Pasangan suami istri yang sudah tua itu memperlakukan Lintang seperti kerabat sedarah mereka dengan sepenuh hati. Walaupun mereka pernah melihat Lintang mengalahkan 20 pria sendirian, mereka tidak bisa berhenti panik dan khawatir tentang dia. Setelah mendengar perkataan mereka, wajah Liana yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Tentu, ia khawatir juga tentang Lintang. Telapak tangan dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Bagaimanapun juga, ia tidak dapat menunjukkan kecemasannya, atau orang tuanya akan menjadi lebih cemas dan gelisah. "Ayah, Ibu, kita harus percaya pada Lintang. Jika ia berkata ia akan baik-baik saja, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan." Liana berusaha menenangkan orang tuanya, namun matanya yang memerah dan berkaca-kaca menunjukkan betapa cemasnya ia. Ia berseru di dalam hati lagi dan lagi, "Lintang, kau harus tetap aman. Kau adalah suamiku. Aku tidak akan membiarkan hal buruk terjadi padamu." Di saat itu, ia ingin berdoa kepada Tuhan demi Lintang.
Brum, brum, brum. Pada saat itu, suara mesin mobil berdengung dari jauh. Di bawah tatapan ketakutan Liana dan orang tuanya, satu demi satu mobil hitam melaju secepat kilat. Kemudian, mobil hitam itu berhenti di pintu masuk restoran Baratville. Pintu mobil itu terbuka untuk menunjukkan sekelompok pria berbadan kekar dalam balutan setelan hitam keluar dari mobil satu persatu. Liana dan orang tuanya tercengang melihat pemandangan ini. Siapa mereka? Mengapa mereka di sini? Benih kecil kecemasan merayap ke dalam hati Liana dan orang tuanya. Terutama ketika mereka melihat bahwa tempat parkir itu diisi oleh lebih dari 20 mobil dalam sekejap. Sekitar 100 pria kekar di setelan hitam keluar dari mobil-mobil itu. Meskipun mereka dengan anggun mengenakan setelan hitam dan sepatu kulit, mereka tampak sangat garang dan kejam. Pria-pria kekar ini tentu tidak akan keberatan menumpahkan darah, yang merupakan tampak jelas dari tatapan garang dan aura mengerikan mereka. Kemudian, sebagaimana ketakutan Liana dan orang tuanya, semua pria itu bergegas masuk ke rumah makan barat segera setelah mereka keluar dari mobil. Sudah usai sekarang, wajah Liana dan orang tuanya dengan cepat berubah menjadi sepucat kertas. Mereka tahu tanpa keraguan bahwa pria-pria ini pasti telah diperintahkan oleh beruang hitam. Liana dan orang tuanya mungkin masih bisa sedikit meyakinkan diri mereka sendiri jika Lintang melawan 20 pria sendiri. Namun sekarang ia akan melawan hampir 100 orang. Lintang sudah pasti akan menemui ajalnya. Segera setelah pemikiran itu muncul di benak Liana, segalanya menjadi hitam di matanya. Ia hampir pingsan ketakutan. Brak. Sementara itu, selagi semua orang tengah menunggu di dalam restoran barat, pintu masuk restoran ditendang paksa dengan suara dobrakan yang keras. Setelah itu, di bawah tatapan kaget semua orang, satu persatu figur hitam bergegas masuk dengan gaya yang mengintimidasi. Ada 10, 50, 100 dari mereka. Seisi restoran barat menjadi penuh sesak hampir seketika. Pria-pria ini semuanya mengenakan setelan hitam, dan aura kejam mereka menyelimuti restoran itu dalam sekejap, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Kemudian, pria berbaju hitam memberi jalan kepada pria kekar Parubaya, yang berjalan ke arah kerumunan dengan langkah-langkah tegas. Laju pria kekar itu tidak cepat, namun setiap langkahnya seolah melangkah di jantung setiap orang, menyebabkan jantung mereka berdegup kencang. Itu adalah Tuan Andi. Seluruh pelanggan di sekeliling, semua pelanggan sekitar berkeringat dingin ketika mereka melihat figur legendaris kota Jakarta. Mereka tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk menatap mata Tuan Andi. Masing-masing dari mereka menghindari tatapannya dengan kepanikan dan ketakutan tergambar di mata mereka. Andi, kau akhirnya sampai. Wajah beruang hitam penuh dengan kegembiraan setelah melihat Tuan Andi. Memegang tangannya yang patah, ia segera berlari kecil ke arah Tuan Andi. Gatra juga bersemangat, dan ia hampir melompat kegirangan di tempatnya. Itu dia, Tuan Andi. Bajingan ini melukai lebih dari satu lusin teman kami dan bahkan melukai Tuan Beruang. Tolong balaskan dendam kami, Tuan Andi. Gatra menunjuk Lintang. Suaranya penuh dengan kebencian dan kesenangan. Mendengar perkataannya, kelopak mata Tuan Andi sedikit berkedut. Dia tidak berani melihat Lintang. Sebagai gantinya ia menatap beruang hitam dan Gatra sembari bertanya. Tentang hal itu, bagaimana kau berencana memecahkan masalah ini? Memecahkan. Setelah mendengar pertanyaannya, beruang hitam dan Gatra bertukar pandang sebelum mereka tertawa jahat. Andi, berandalan ini memotong tendon di lebih dari selusin lengan teman-temanku. Aku ingin memotong urat lengannya juga, Tuan Andi. Karena Tuan Beruang ingin memotong tendon di lengan pria itu, aku juga akan memotong tendon di kakinya supaya ia mengetahui bahwa kau, Tuan Andi, dan Tuan Beruang bukanlah orang sembarangan. Apa? Ekspresi Tuan Andi sekilas berubah mendengar perkataan Gatra. Ia memberikan beruang hitam, temannya, sebuah pandangan simpati sebelum berbalik untuk melihat Lintang. Lintang mengangguk dengan sebuah senyuman. Berkata, mereka sudah meminta sendiri. Maka aku setuju dengan permintaan mereka. Apa? Pelanggan di sekeliling mereka terpaku sekali lagi. Mereka tidak menduga Lintang masih bisa untuk melontarkan gurauan di saat seperti ini. Setuju. Apakah pria ini berkata bahwa ia menyerahkan diri?
Saat itu, sebuah pemandangan yang lebih mengejutkan dan tidak bisa dipercaya terjadi. Melihat Lintang mengangguk, Tuan Andi hanya dapat menguatkan diri. Hanya dengan ayunan tangannya, ia memerintahkan, "Kalian dengar itu? Lakukan seperti yang bos katakan."